Perkenalkan, nama saya Lalu Mulki Dewantara. Saya dipanggil Luki. Saya sebagai mahasiswa. Halo kawan, perkenalkan saya Rifki Gunawan. Saya biasa dipanggil Rifki. Umur saya 20 tahun. Status saya sebagai mahasiswa. Halo, perkenalkan saya Munzir. Umur saya 23 tahun. Keseharian saya seorang fotografer panggilan dan saya seorang volunteer juga. Oke semuanya. Jadi di sini saya duduk nggak sendirian nih, kelihatan kan? Ya, jadi saya bersama dua orang kawan yang diundang untuk duduk bersama di sini, di mana kita belum Pernah belum pernah ketemu sebelumnya, juga belum pernah duduk untuk diskusi bersama di sini. Nah, dari tim sisi lain juga memberikan kita satu topik yang menarik, di mana topik ini yang sudah lumrah kita temuin. Ya. Apa tuh? Yaitu ketersinggungan. Jadi masalah masalah ketersinggungan di sini kita akan bahas nanti. Terus di sini ada kartu juga. Kartu ini nggak tahu ya, saya juga belum buka. Dari timnya juga udah nyiapin ini untuk kita nanti. Kayaknya ini berisi pernyataan-pernyataan atau mungkin pertanyaan tentang topik kita ketersinggungan. Tapi sebelum kita ke sini, kita kan belum kenal nih. Jadi kenalin, saya Luki. Ya, Luki. Di sini ada Bang. Saya Bang Rifki. Saya Munzir. Oke. Kita tos COVID dulu. COVID. Ya. Oke. Setelah kita perkenalan, langsung aja kali ya. Iya, langsung aja. Kita gas. Siapa dulu? Oh, ini dah yang di tengah. Biasanya yang di tengah dulu. Oke. Perspektif kamu tentang ketersinggungan dan kenapa orang bisa tersinggung. Saya duluan ya. Oke, silakan. Jadi kalau menurut pendapat pribadi saya sendiri, ketersinggungan itu dalam hal ini perasaan tidak nyaman, perasaan tidak enak kita terhadap tindakan atau pernyataan orang lain gitu, atau respon bahasa tubuh kita, gitu, refleks tubuh kita terhadap pernyataan atau tindakan seseorang. Itu sih kalau menurut saya secara sederhananya ketersinggungan itu apa gitu. Dan dalam hal ini ada juga ditanya kenapa orang bisa tersinggung. Berdasarkan pengalaman saya sendiri dari apa yang sudah saya lihat dan lalui itu, di sini saya mungkin bisa menarik kesimpulan ada dua kata kunci gitu ya. Yang pertama, kita tuh kekurangan paham konteksnya. Maksud ya, berarti kita belum paham konteks, dan yang kedua adalah kita kurang riset. Gitu. Jadi yang ini menurut saya berkaitan ya teman-teman. Ini berkaitan menurut saya teman-teman. Jadi yang pertama tadi kita kurang paham konteks itu menurut saya kayak orang terlalu cepat menyimpulkan dari pernyataan orang atau tindakan seseorang gitu. Yang padahal kita mungkin dalam konteks seperti ini itu zaman sosial media ya, apalagi gitu. Kita sekarang COVID sering kebanyakan lihat cuma di layar HP aja. Ada potongan-potongan ungkapan tindakan seseorang gitu ya. Iya, benar. Bang Munzir, Bang Luki. Jadi kita tuh langsung aja gitu ngejudge pernyataan tersebut atau tindakan tersebut gitu. Tersinggung terhadap hal tersebut gitu. Padahal kita tidak paham konteks yang dibicarakan, atau mungkin sebelum yang potongan video tersebut sebelumnya ada pembicaraan yang lebih panjang di sana gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi berarti kita cuma menelan mentah-mentah gitu aja ya. Mentah-mentah benar gitu. Itu mungkin jadi budaya kita mungkin. Saya tahu sih benar apa enggak gitu ya. Tapi itu yang saya alami dan rasakan selama ini. Yang kedua tadi kita kurang riset gitu. Jadi baik lagi ini kan saya bilang tadi berhubungan Bang Munzir gitu. Antara konteks yang kita tidak paham dan juga kita kurang riset. Kita kurang riset apa yang dia katakan itu. Contohnya mungkin di dalam dunia stand up comedy mungkin ya, teman-teman tahu kan. Jadi sering perbincangan dan permasalahan kita gitu. Ya, orang di stand up comedy itu memang berkomedi malah
itu dianggapnya serius. Serius. Iya. Padahal kan komedi, padahal kan. Tapi Iya, malah yang iya. lucu tuh komedian membahas si A yang tersinggung si C. Malah laporan iya, sama iya. kayak gimana gitu. Itu Ya udahlah. Kayaknya enggak perlu dibahas. nggak usah. Ya itu terlalu jauh nanti. Gitu. Jadi kita kurang riset dulu gitu Ya. perkataannya itu apakah memang benar untuk niatnya untuk menyinggung atau Iya. apa gitu. Ah, iya. Kita harus riset dulu apa emang benar atau Pahami enggak. konteks Ya, lalu. paham konteks dan Riset. riset dulu baru kita Oh, konteks. Ya. Oke. Sip, sip. Jadi itu sih kalau menurut saya mungkin dari yang ini ada yang pengen ditambahin atau gimana. Iya sih, kadang kan kayak tadi bahas stand up comedian itu stand up comedian itu kadang berbagi kisah nyata atau berbagi fakta yang keresahannya yang dari latar yang belakang. udah di research dia sudah secara research. Nah mungkin dia nyampein sesuatu yang nggak fakta gitu. Cuman orang yang menanggapi kurang baik gitu yang Ya. mungkin komedian dia kemas menjadi komedi yang mungkin dianggap ngolok-ngolok gitu. Padahal itulah di budaya di Indonesia ini kurang paham tentang kayak tadi Seni konteks ya, berkomedi, ya. gitu. Sekarang makanya komedian dibungkam. Berat ya. Ya, oke. Dikit-dikit. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Siapa nih? Sudah dah, Bang. Saya ya. Mulki. Ini voucher nih. Setuju nggak kamu dengan pernyataan offense is taken, not a given? Ini artinya apa ya? Ada translate di sini. Oh, iya. Oh iya ada translate. Iya, ada. Jadi offense is taken, not a given. kesinggungan itu diambil atau diberikan. Oh, menarik banget tuh. Setuju nggak? Kalau saya sih setuju. Ya, karena ketersinggungan itu diambil, bukan diberikan memang. Saya setuju dengan itu. Kenapa? Karena ketersinggungan itu ada pada diri kita gitu. Yes. Jadi bagaimana orang melontarkan, mungkin memang niatnya memang bercanda atau mungkin bagaimana kan kita tidak tahu. Yeah. Jadi bagaimana kita Menyikapi, ya benar menyikapinya. mengolahnya. Ya benar. Bagaimana? Tapi itu juga sebuah pilihan juga buat kita. Jadi apakah kita Mau menerima. ya memang menerima itu sebagai candaan atau bisa juga kita ambil itu sebagai ya bahan evaluasi mungkin ya bisa ya. bisa bahan evaluasi. Mungkin dia niatnya bercanda, tujuannya memang serius, tapi dengan ada yang bercanda. Ya, ada banyak kemungkinan. Jadi itu kembali lagi ke diri kita, apakah kita memang mau mengambilnya secara ya biasa-biasa saja atau mungkin kritikan yang bisa mungkin membangun kita nanti gara-gara satu lontaran pernyataan dari seseorang ke kita. Gitu. Benar sih, karena apa ya, kita nggak bisa ngendaliin orang mau bilang apa, mau bersikap apa, tapi kita bisa ngendaliin diri kita. Iya. Saya harus nanggepin kayak gimana, saya harus bersikap seperti Reaksinya. apa ya, kayak itu sih Iya. sebenarnya. Setuju sih, kayak itu saya juga setuju. Gimana? Sepakat ya? Enggak jauh beda sih sebenarnya. Iya. Lanjut, Oke. lanjut kartu selanjutnya nih. Harus saya lagi. Giliran lah. Oh iya. Iya, iya. Ceritakan pengalaman ketersinggungan yang pernah kamu alami, di mana orang tersebut tidak tahu bahwa kamu tersinggung. Kalau diinget-inget, kayaknya banyak banget ya. Waktu SD, SMP, SMA, ya pemikiran saya belum sampai ke tahap yang sekarang kayak gitu. Mudah sekali tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Tapi yang saya ingat sih, waktu saya masih SMA. Saya tersinggung dengan salah satu ucapan guru saya. Mungkin guru lagi nonton nih, tapi tidak saya sebut namanya. Jangan sebenarnya. Iya, sebut nama. Jadi gitu. waktu itu saya sama temen nih, karena kurang bisa matematika, guru ini kayak ngoceh ke kita berdua tuh bilang, kamu bisa apa? Kamu bisa apa sih kalau cuma sekolah untuk ini gitu. Padahal waktu itu mungkin saya tersinggung gitu karena saya belum paham konteksnya, tapi sekarang semakin kesini saya makin padahal apa ya, orang yang cerdas, orang yang pintar di masa depannya itu bukan tergantung konteks dia bisa matematika atau enggak gitu. Iya. Oh ya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi itu mungkin yang masih kadang saya ingat, yang masih sekarang bisa saya ingat ya gitu. Kalau yang lain sih
masih rada-rada lupa ya. Jadi reaksinya Bang Munzir waktu itu mungkin diem aja ya, Iya, gitu diem. ya. Diam, nah ini mungkin bener ya Ya, gitu. langsung kebayang gitu ya. Iya, tapi semakin sini tuh saya balik gitu. Yang dari tersinggung saya, oh mungkin maksudnya saya bisa nih apa-apa dari kata yang sebelum kamu tidak bisa apa-apa. Jadi saya balik menjadi saya bisa apa-apa. Jadi yang tersinggungan itu menjadi nilai positif buat diri Memotivasi saya. juga, Ya, kayak gitu. Mungkin ada yang punya cerita yang masih diingat sampai sekarang. Ya kurang lebih sama sih kayak, jadi balik lagi ke yang tadi, bagaimana kita menyikapi dari Yes. kata-kata atau kalimat yang dinyatakan ke kita kayak gitu. Iya, benar. Tadi seperti itu. Lanjut nih Mas. Ada nih. Ada. Lagi banyak. Balik Lagi ke banyak. Siapa lagi nih? balik ke Kak Rifki dah. Balik ke laptop. Ya. Versi terbaik kamu dalam menghadapi ketersinggungan. Ini output enggak sih atau reaksi kita mungkin ya yang dipertanyakan. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi terhadap ketersinggungan ini seperti yang saya bilang tadi gitu. Saya semakin kesini tuh semakin dewasa, semakin beranjak umur saya ini, saya semakin lebih hati-hati gitu dalam bertindak gitu. Intinya apa yang saya keluarkan itu harus benar-benar saya pikirkan dulu gitu. Seperti yang tadi saya bilang gitu. Saya biasa kalau menghadapi ketersinggungan ini seperti yang tadi saya bilang di konteks yang pertama itu, bahwa saya tuh biasanya ngeriset dulu nih apa, misalkan ada seseorang yang mengatakan tentang tentang ini gitu. Saya tidak mau langsung mengemakan perkataan tersebut atau tindakan tersebut. Saya harus cari tahu dulu nih motifnya apa, atau di belakang itu apakah memang dia sudah membahas itu sebelumnya dengan durasi yang lebih panjang atau seperti apa. Jadi saya mencari tahu terlebih dahulu gitu sebelum saya menyimpulkan oh ternyata ini video memang tidak ada niatan untuk menyinggung sebenarnya gitu. Ya, gitu. Jadi dalam hal ini saya biasanya versi terbaik saya untuk menghadapi ketersinggungan itu yaitu tadi riset dulu, pahami konteksnya supaya tidak salah-salah kita memberikan respon dan output dari diri kita sendiri gitu. Itu versi sekarang. Versi yang udah lebih baik gitu. Kalau dulu waktu zaman-zaman masih ya labil, walaupun sekarang masih proses belajar juga ya. Kalau dulu tuh kalau versi saya menghadapi ketersinggungan itu mungkin juga kebanyakan orang gitu ya. Kebanyakan orang menghadapi ketersinggungan itu marah. Umum sekali kan itu marah. Ada yang marahnya diem, ada yang banyak lah versinya marahnya gitu. Ya kalau saya tuh biasanya diem aja gitu. Diem aja, ya udah kayak benar-benar masukin itu perkataan atau tindakan tersebut. Diem aja. Diem juga ada versinya, kita diem untuk memang memikirkan ya apa yang udah dikatain ke kita. Diem juga ya bodo amat kadang gitu ya diemnya. Oke. Dari 1, 2, 3, 4 sekarang lebih selektif aja sih terhadap informasi dan juga omongan dan tindakan seseorang itu. Selektif sekarang itu. Memilih ya benar. Versi terbaiknya berarti diam ya. Kayak lebih tenang menyikapi dari sebelumnya. Iya sih, benar juga sih. Kayak misalnya kita direndahin sama orang misalnya nih. Kalau kita nanggepin dengan emosi kan itu benar yang dia katain oleh orang itu. Tapi kalau versi terbaik saya dalam menanggapi ketersinggungan itu ya saya diam aja. Berarti misalnya kayak orang rendahin saya nih, saya kan diam karena berarti itu tandanya saya satu level di atas dia gitu. Itu sih cara menanggapi lebih tenang, lebih santai lah. Kayak gitu. Kayak Coca-Cola enggak sih, kalau Coca-Cola dikocok keras itu kan kalau kita langsung buka langsung pus gitu. Mending ditahan dulu bentar, kalau udah aman rasanya, udah dapat informasinya baru kita buka. Sampaikan mungkin kan diskusi tanya apa gitu bisa gitu. Itu sih mungkin kalau dari saya itu terbaik sejauh ini 4 kartu aja udah lumayan waduh memang yang kita sering anggap lumrah biasa ternyata di kalangan kita sering jadi. Iya. Kalau kata sekarang tuh baper kan? Iya, baperan. Boleh sih baperan. Bagus sih baperan. Nonton nih baperan. Lanjut. Siapa nih?
Saya ngopi deh. Ya, oke. Apakah ya ya. Saya juga ngopi lah. Oh iya. Barengan deh kalau Bareng-bareng. gitu. Cheers. Oh, Oi. Enak banget ya. Emang tim Oh iya, terima kasih tim sisi lain udah buatin kita kopi. Apakah reaksi saat tersinggung merupakan cerminan dari karakter seseorang? Apakah reaksi saat tersinggung merupakan Berat cerminan banget. dari karakter seseorang? Saya rasa sih iya, karena mungkin atau saya paparin nih bagaimana reaksi saya. iya. boleh. Ya. Langsung Saya mungkin kayak teman-teman di rumah mungkin Kayak tahu yang juga sebelumnya ya. disampaikan oleh Bang Munzir tadi, saya memang lebih memilih diam. Diam ya. Iya, lebih memilih diam karena mungkin cara itu lebih bisa ini sih menghadapi ketersinggungan gitu. Jadi mungkin walaupun kita tersinggung selagi kita diam, mungkin itu bisa meredam nanti. Mungkin kalau kita bakalan ngelonjak atau kita memilih marah langsung Iya. melontarkan emosi juga. Kita tidak bisa tahu itu apa yang kita omongkan. Iya, benar. Jadi lepas kontrol lah ya waktu Iya. kita ngomong itu Iya. kalau kita tanpa cerna dulu gitu ya. ya, jadi dari menanggapi ketersinggungan ini juga relate gitu sama karakter saya yang memang Pendiam. memang apa-apa itu lebih baik diam dulu. Karena walaupun di luar ketersinggungan, kayak misalnya saya di apain lah gitu terus ngerasa kayak sedih atau marah, ya semua emosi itu lebih milih diem gitu, karena itulah kita pinter-pinter jaga emosi nanti, soalnya nanti pas sudah tenang barulah kita bisa kontrol emosi kita. Pas sudah tenang itu gimana kita menyikapinya, nanti kan gampang. Kalau masih membara nih hati-hati emosi kan lebih bahaya lagi, nanti bisa-bisa kita tersinggung saja sedikit, mungkin kita tidak tahu konteks yang kayak Bang Rifki bilang, kita nggak paham konteks atau kita nggak tahu konteksnya apa, karena terlalu emosi mungkin kita bisa ya bahayalah ke orang yang melontarin perkataan itu ke kita gitu. Kalau gimana nih Bang Munzir mungkin? Ya, apa ya, berarti nggak bisa disebut sebagai karakter sih kalau bagi saya dari ceritanya Kak Rifki itu jadinya. Kak Lucky ya. Kak Rifki ya, sorry, karena baru kenal kan. Kelihatan banget kita baru kenal. Ya. Aduh. Maksudnya kayak tadi tuh bilang ngebliang saya nih, apa sih tadi tuh? Reaksi. Ya, reaksi. Jadi kita bisa orang yang sudah biasa sama Kak Lucky nih, jadi tahu dia nih. Oh berarti Kak Lucky karakternya kalau dia nanggepin tuh enggak emosian, dia pendiam. Jadi orang tahu oh karakternya kayak gini nih. Karakternya yang pendiam gitu ya. Jadi kalau dia tersinggung, oh dia lagi tersinggung nih. Kayak orang yang udah biasa pasti akan tahu itu gitu. Nah, seperti itu sih bisa disebut karakter kalau versi saya gitu. Tapi kalau dia dibenturin sama mood itu gimana Bang menurut? Beda lagi kan, udah ada karakternya nih, udah karakter bagus, fondasinya bagus gitu. Tapi ada faktor X-nya gitu. Dia misalkan ya walaupun moodnya lagi tidak enak atau lingkungan lagi tidak enak. Ya walaupun karakternya diam tapi moodnya lagi jelek, mungkin bisa langsung hipertensi, marah. Itu sih kembali mungkin ke kedewasaan cara berpikir. Kalau mungkin dia udah mulai agak dewasa nih, ya dia akan tetap nanggepin tenang meskipun bisa kontrol emosinya lagi. Tetap pakemnya itu udah ada ya. Kan dia bermasalah sama yang lain, nanti kok dikeluarin di sini kan nggak enak banget gitu, kasihan gitu. Ada kartu. Iya, lanjut kayaknya. Oke. Lanjut. Siapa nih? Giliran saya. Oh iya. Iya, padahal saya pengen. Nanti yang terakhir aja ya. Oke, sip. Wah, lagi satu ya. Wah, berat juga nih pertanyaannya nih. Apakah empati dapat meminimalisir ketersinggungan? Gimana nih? Aduh. Empati, mungkin kayak gini. Sebagai contoh, kita yang baru ketemu mungkin, ya kita belum saling mengenal, ya gimana. Saya juga belum tahu bagaimana Bang Munzir orangnya seperti apa. Mungkin apa yang hal sensitif apa yang membuat buat saya tersinggung. gitu. ya hal apa yang
posisi sensitifnya Bang Munzir ini di hal apa, seperti itu di Bang Rifki hal apa, kita kan belum tahu. Ya, jadi caranya itu ya mungkin yang normal-normal saja dalam ngobrol, mungkin nggak usah yang misal saya orangnya saya memang humoris, saya humoris, saya suka bercanda, mungkin karena saya orangnya yang humoris, saya ngajakin Bang Munzir atau Bang Rifki bercanda, nanti saya takut candaan ini belum masuk. Iya, kita berdua nih, iya, gitu. Karena kita belum belum mengenal karakter sama lain. Jadi untuk meminimalisir itu kayaknya karena saya sudah tahu kita belum pernah ngobrol, belum pernah diskusi sebelumnya gitu. Karena kita baru ketemu, mungkin saya akan mencari cara aman saja. Karena gitu. konteksnya biasa aja. Jiwa humor saya tidak belum dikeluarkan. Iya, gitu. Jadi sama orang-orang terdekat mungkin ya baru bisa dijalankan kayak gitu ya, yang seperti itu. Berarti termasuk ya, berarti empati ini dapat minimalisir ketersinggungan. Iya. Biasanya orang berarti ketika kita udah sering banget ketemu nih, intens gitu, baru kita tahu ternyata kita nggak boleh ngomong ini nih ke temennya biar kita udah paham orangnya seperti apa gitu. Si Bang Rif, misal kita nih udah lumayan kenal kan, udah kenal deket lah, udah tahu bagaimana karakter kita masing-masing, apa yang hal sensitif apa yang kita punya, ya seperti itu. Mungkin kita bisa tahu nanti kalau saya yang niatnya bercanda, Bang Rifki itu bercandanya seperti ini. Jadi Bang Rifki hafal konteks dari candaan saya, yaitu Bang Munzir hafal, udah tahu konteks saya ini memang candaan kayak gitu. Jadi tapi dalam hal ini empati memang dapat meminimalisir sebenarnya ya. Iya, memang dapat. Ya. Konteksnya pengertian satu sama lain ya, saling mengerti aja sih gitu. Jadi kita setuju nih. Setuju ya. Iya. Sepakat ya, emang dalam hal ini empati memang bisa dapat meminimalisir ketersinggungan itu sendiri gitu ya. Ini nih kartu lagi satu nih. Kayaknya saya aja lah ya. Enak banget tuh ngopi. Terakhir ini. Oh iya, ngopi. Ini yang terakhir ya. Itu terakhir, pesan kamu terhadap orang di luar sana yang bilang ketersinggungan. Di luar sana tentang ketersinggungan. Pesan kamu terhadap orang di luar sana tentang ketersinggungan. Oke, dari saya dulu ya. Buat seseorang di luar sana, bagaimana cara untuk meminimalisir, mungkin untuk bagaimana menyikapi seperti itu. Kalau menyikapinya sih kita harus saling mengerti aja. Kalau takutnya orang lawan bicara kita itu tersinggung, lebih baik jangan ngelunjak dulu lah, kayak gitu. Jangan ngelunjak dulu, kita main aman saja, gunakan mungkin kata-kata yang memang normal, memang gimana ya bahasanya, ya yang kira-kira bisa diterima, yang biasa didengar oleh bahasa kekeluargaan. Ya benar, itu aja sih pesannya untuk seseorang yang di luar sana. Mungkin kalian yang mudah tersinggung, cobalah jangan terlalu cepat menelan mentah-mentah. Mungkin pahami dulu konteksnya dari tadi yang kita obrolin, mungkin bisa diambil lah garis merahnya kayak gitu ya. Sekarang Bang Rifki coba saya pesan. Pesan terhadap teman-teman semua yang mungkin dalam hal ini bingung ya terhadap ketersinggungan itu gitu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi dari awal, bahwasanya ketika kita dihadapkan suatu pernyataan yang memang membuat kita tidak enak atau mungkin merasa tidak nyaman terhadap suatu kejadian dan juga omongan tersebut, ya kita sebagai orang atau pribadi di sini harus bisa gitu lebih tenang dalam hal ini gitu. Harus bisa seperti yang tadi saya bilang gitu, harus bisa riset dulu dan juga pahami konteksnya gitu. Kita riset dulu, baru kita bisa paham konteks dari pembicaraan atau tindakan seseorang tersebut gitu. Kita jangan langsung menelan perkataan-perkataan atau tindakan yang mungkin kelihatannya cuma sepotong-sepotong dari orang gitu. Jadi kita kunyah dulu, kayak di makanan teman-teman.
Kayak di makanan kita kalau makan kalau tidak salah nih, kalau saya tidak salah ya, saya bukan dokter. Kita harus mengunyah makanan tuh 32 kali gitu. Seperti itulah analoginya gitu. Jadi supaya kita tidak cepat-cepat tersinggung, kita kunyah dulu apakah ini memang layak untuk kita telan atau tidak, baru seperti itu. Itu aja sih mungkin dari saya teman-teman gitu. Intinya kembali lagi ke teman-teman gitu. Jangan paksakan diri teman-teman terhadap hal yang memang di luar konteks teman-teman atau di luar hal yang memang tidak bisa teman-teman kontrol gitu. Seperti itu sih. Oke. Pesan mungkin buat saya pribadi, buat teman-teman, kita nggak bisa kontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Itu satu cara untuk menjauhkan diri dari ketersinggungan. Dan ketika kita tidak ingin membuat orang lain tersinggung, ya kita harus tahu berbicara seperti apa, bersikap seperti apa ya, dengan cara empati itu. Ini itu aja. Balik lagi ke empati. Oke, jadi ternyata tersinggungan ini hal sepele memang ya. Sepele kedengaran ya. Tapi ini sangat. Tapi dalam realita itu tidak sepele kedengarannya gitu. Berpengaruh juga terhadap kita pribadi, mental, bagaimana kita menyikapi orang lain, saling mengerti lah. Pandai-pandai kita berbicara, pandai-pandai kita menanggapi juga gitu. Benar. Oke, kartunya sudah selesai. Habis nih berarti. Kartunya udah habis. Waktu kita udah habis juga dong. Iya. Jadi selesailah kita pada diskusi kali ini tentang ketersinggungan. Semoga ya kita bisa ketemulah di lain kesempatan untuk diskusiin topik yang selanjutnya mungkin di mana gitu. Ya, mungkin kami ucapin terima kasih dulu buat sisi lain sudah mempertemukan 3 Kita orang bertiga tidak saling mengenal satu sama lain gitu ya. Semoga memang ada daging yang dapat kita peroleh hari ini gitu ya. Ada yang bisa kita ambil sebagai bahan evaluasi untuk diri kita sendiri dan juga teman-teman semua gitu ya. Oke, sekarang kita tutup aja ya. Tutup? Ya, kita tutup aja. Sampai jumpa di lain Kesempatan diskusi selanjutnya. selanjutnya ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.